Halo semua, ketemu lagi di Kajol, Kisah Ojol. Sebelum kita saksikan cerita-cerita Abang Ojol yang bikin kita gelengkan kepala karena ulah Abang Ojol dan penumpangnya, kita tonton dulu yuk kumpulan video gokil dan unik dari tangkapan kamera netizen tentang kelakuan abang-abang ojol kita. Kali ini kita akan lihat 5 kejadian terunik Abang Ojol yang membawa pesanan yang gak cuma ekstra banyak tapi juga ekstra besar. Di urutan kelima kita punya Abang Ojol yang satu ini nih. Lihat tuh, Abang Ojol kita bawa anak-anak sekolah sampai 6 orang sekaligus. Aduh bang, hebat sih. Tapi ini bahaya banget loh. Ini gak cuma bikin motor tambah berat, tapi juga melanggar aturan. Jangan diulang lagi ya bang. Kasian tuh adik-adiknya. Biar semua aman dan selamat sampai tujuan, oke? Ya guys, lihat deh, tengok. Ini ada driver ngambil express apa-apa ya. Bawa steger tinggi. Wah, posisi keempat ini gokil banget sih. Kali ini ada Abang Ojol yang dapat pesanan tangga. Iya, tangga. Tangga ini bukan sembarang tangga. Tinggi banget, sampai kayak pengen nyolek awan tuh. Sambil mengendarai motor, abang kita ini bener-bener berusaha keras ngejaga keseimbangan biar tangganya yang gak goyang-goyang. Kita semua pasti dong deg-degan liatnya, tapi di satu sisi juga gak tahan tuh buat ketawa lihat si abang ini bermanuver. Hati-hati bang, jangan sampai nyangkut di kabel listrik loh. Oh, gila guys. Ini pemain kosen luar biasa nih. Ilmu tingkat dewa nih. Pohon mangga di bawah aja. Aduh. Selanjutnya di urutan ketiga, kita akan melihat kejadian yang benar-benar bikin ngakak. Seorang abang ojol kita dengan penuh semangat membawa bibit buah. Tunggu dulu. Ini sih bukan bibit. Ini mah udah jadi pohon, guys. Bayangin, dia milih jalur flyover yang tinggi buat ngehindarin kemacetan. Gimana jadinya tuh kalau tiba-tiba ada angin kenceng datang? Bisa-bisa abang ojol kita nyangkut di pohon langsung deh ke bawah terbang. Terusan apa lagi abang Gojek, gokil, bukas 2 pintu bor. Dibawa pakai suprafi. Oke, kita masuk ke urutan kedua. Kali ini kita punya video yang pasti bikin kalian antara pengen ngakak, tapi juga kasihan. Tampak seorang abang ojol kita terlihat kelelahan karena mengantar pesanan super besar. Kulkas 2 pintu. Iya, kamu gak salah denger loh. Kulkas 2 pintu di jok motor. Bayangin aja, ngendarain motor sambil bawa kulkas. Waduh, pasti capeknya tuh kayak abis maraton ya. Tapi kita salut deh bang. Tetap semangat ya. Kira-kira itu kulkasnya ada isi apaan ya bang? Kalau ada minuman dingin, boleh tuh diminum. Dan di urutan teratas, nomor 1, kita punya video yang bikin kita semua terpingkal-pingkal. Cekidot, seorang abang ojol kita yang super jagoan, lagi berjuang keras bawa toren air yang, wow, besar banget. Saking besarnya sampai-sampai posisi duduk abang ini kayak kejepit antara toren dan stang motor. Tapi jangan salah, walaupun kejepit, abang kita ini tetap set-set dan bisa salip-salip di jalan. Lihat tuh kepiawaiannya. Siapa sangka ya, toren air bisa jadi teman perjalanan yang lucu kayak gini. Halo, gue Dodo, ojol yang biasa ngebut di jalanan. Gue orang gampang panikan, jadi kadang spontan, apa yang juga nggak pakai mikir-mikir. Nah, gara-gara itu gue pengen cerita. Malam itu lagi sepi banget, jadi gue pikir daripada gue ngetem di jalanan, mendingan gue ngetem di base camp. Pas gue lagi jalan menuju ke base camp, gue ketemu tuh sama mbak-mbak yang lagi mau dibegal. Gue habis gajian nih, Mak. Nah, plus bonus.
besok pokoknya kita harus makan-makan ya. Pokoknya kita harus have fun, harus happy. Ya, di tempat yang rame-rame itu, yang rame-rame di IG lah. Oke? Oh ya, udah dulu ya, gue mau lanjut jalan nih. Besok kita ketemuan ya. Jangan lupa kita jalan-jalan, kita happy lah pokoknya. Oke, bye. Mangsa. Baru gajian lagi. Ajar. Mana, Neng? Apa-apaan nih? Habis gajian kayaknya kawan-kawannya. Kak, siapa ya? Udah, sini deh. Sini. Apaan sih? Tolong! Tolong! Mau pas kan nih? Masuk, pas. Woi, ada apa ini? Mas, tolong mas, itu dia mau begal. Enggak. Ya Mau Allah. ikut campur lo. Mau ketusuk juga nih. Pergi. Sini, serain kamu. Diam. Serain. Waktu gua dengar Mbak itu mau dibegal, ini serem banget. Gue tuh tahu gue harus ngebantuin Mbak itu, tapi karena lihat begalnya bawa pisau, gue jadi lari dah. Turun dari motor, langsung kabur. Wah, kacau banget sih. Tolong. Kenapa sih, Dok? Di ujung jalan sana, cewek dibegal. Cewek dibegal nih. Yang bener lu. Pakai pisau. Aduh, terus motor lu mana? Ah, hilang motor gua pakai cara tinggal lagi di sana. Ayo, Rada aja lu doa. Elah, bener. Rezekin omplok, dapat maksa. Woi, balikin tas gue! Woi bang, balikin tas gue! Udah sono ntar kan lu kerja lagi ah. Woi! Party gua nih. Woi, balikin tas gue! Apa sih? Bang, tolong balikin tas gue, bang. Udah lu besok kerja, kan lu gajian udah. Tolong balikin tas gue, Udah, bang. awas ah. Bang, tolongin bang. Woi, balikin ke atasnya. Pas kami datang, si begal itu kaget, tapi ternyata begal itu, wah, pengalaman banget. Jangan ikut campur lo. Jadi dia nih, Dok. Ah! Gua kejar sana ya. Ayo, Dok. Sana. Yang bener tuh. Ih, cepetan gue kejar. Kan jatuh, ih. Ayo, sana nih. Mana malingnya? Mau kejar, ih. Lolos juga gua. Ah, Rojo lagi ngapain sih ikut-ikutan aja tuh? Ah, gua ambil duit aja deh. Gua tinggal dompetnya nih. Ah. Apaan nih? Lah duit gua begini doang sih. Udah katanya habis gajian tuh. Gaya-gayaan mau makan segala macam gak ada duitnya nih. Di warteg juga gak bakal kenyang begini doang nih. Wah, ketangkepan lu sekarang. Aduh, iya bang. Ampun bang, aduh. Iya bang. Bang, tasnya gua bang, ini juga gak ada duitnya bang. Mana tas sama dompet gue? Gak ada duitnya, dompetnya juga. Ah, lu Kismin, aduh. Apaan gak ada duitnya, orang gue habis gajian kok. Mana buat utang doang tuh. Mana tuh? Ada sini. Gimana, Mbak? Aman nggak? Iya nggak ada. Balikin, Coba ingat-ingatin lagi, Mbak. Ada Kismin ya nih, aduh. Aduh,
Kayaknya amplop gaji gua sama bonus gua ketinggalan deh di laci kantor gua. Ya bagus kalau gitu. Tapi lu harus bertanggung jawab. Kita bawa ke kantor polisi. Bener. Ayo kita bawa. Pas lu. Bawa. Mas, tolong anterin saya ke kantor ya buat ambil amplop gaji saya sama bonus saya. Nanti sekalian anterin saya ke rumah ya, Bang. Ya, saya sih mau sih Mbak, tapi ngerti lah. Tenang, Mas. Nanti saya kasih lah tips. Sudah, yuk, let's go. Gue janji deh, lain kali kalau ada masalah, gue siap jadi pahlawan. Yang penting kita semua aman dan bisa ketawa lagi. Jadi lady ojol itu sebenarnya seru. Kita bisa keliling kota, kita bisa ngelewatin jalan yang belum pernah kita lewatin. Terus kita ketemu teman-teman, ketemu orang baru, ketemu teman baru. Tapi kadang ada yang merendahkan dan remehin kita. Kadang suka sedih ya. Padahal kan kita sama pekerja keras juga kayak mereka. Ya, yang penting kita harus tetap semangat dan fokus sama tujuan kita. Wah, ada orderan nih. Alhamdulillah. Oke, Bu Liana. Saya segera meluncur ke lokasi. Playboy banget dia. Lu yang ngajarin. Iya dong. Iya dong. Udah itu buat lu aja lah. Parah banget. Mas, misi numpang nanya, Jalan Danau Angkasa di mana ya? Banyak nanya jalan angkasa. Kalau Danau Angkasa sih saya nggak tahu. Tapi kalau Danau Ria yang ada hotelnya sebelah sana, saya tahu. Mau mampir nggak? Jangan kurang ajar ya. Ih, Mbak, nanti kita galak macan. Iya nih. Nggak galak, ntar cantiknya hilang loh. Lu aja yang kurang ajar. Mbak, udah, mending ikut kita aja. Di luar mah panas. Iya, betul Di tuh. sana mah adem. Ada AC-nya. Ya, kalau nggodainya normal-normal aja kayak ngajak kenalan, aku sih senyumin aja. Tapi kalau udah ngelecehin, aku nggak terima. Karena itu nggak banget. Itu namanya udah merendahkan derajat wanita. Kita kan sama-sama kerja keras. Harusnya kita harus saling respect. Ih, kurang ajar lu ya. Jangan sampai ya gue laporin kali ke teman-teman gue di base camp. Ngadu. Buat omongan. Kalau lu nggak mau jawab, gak usah kurang ajar kayak gitu. Lihat aja nih, gue panggil teman-teman gue. Berani keroyokan. Biar gue takut apa? Tuh, Nah, kan? Mati kan? lihat nih. Gimana ini? Jalannya bener ke sini. Itu kok masuk-masuk gang gini ya? Wah, motong jalan ini. Orang aja kali ya? Empat ah. Wah, ini bener rumahnya. Aduh, alhamdulillah ketemu juga. Assalamualaikum, ojol, Ibu Liana.
Waalaikumsalam. Maya ya? Iya, pagi Bu. Maaf ya Bu, agak telat. Agak lama nungguinnya. Gak apa-apa, santai aja. Saya juga baru kelar beres-beres. Tapi tadi muter-muter, saya nyasar. Oh iya. Ini kita mau ke AWD klaster Krengseng ya? Hati-hati ya jalannya. Bismillah. Mbak Maya rajin banget. Udah berapa lama jadi ojol? Baru Bu, belum setahun, paling 6 bulanan. Suaminya kerja di mana? Aduh, suami saya udah gak ada Bu. Punya anak? Udah Bu, 1, baru mau masuk TK. Saya salut sama ibu-ibu yang mandiri, ya seperti kamu. Alhamdulillah, makasih Bu. Oh ya, ngomong-ngomong anak saya duda, tapi belum punya anak. Kamu mau nggak dijodohin sama anak saya? Ya, siapa tahu jodoh, siapa tahu cocok. Saya pengen banget punya mantu seperti kamu. Makasih Bu. Tapi saya mau fokus kerja dulu, mau cari duit. Tahu sendiri kan biaya sekolah sekarang mah nggak ada yang murah. Iya sih. Ya, nanti saya kenalin di sono ya, di rumah. Mudah-mudahan anak saya ada di rumah. Oh, iya Bu. Bismillah. Mbak Maya, tunggu sebentar ya, saya masuk dulu. Nanti kalau udah beres urusannya, saya minta diantar balik lagi ke rumah. Oh, jadi ini bolak-balik Bu? Iya, pokoknya tenang aja. Nanti saya bayar double deh. Oh, ya udah kalau gitu Bu. Siap. Nah, kalau dapet kayak gini nih seru. Sekali order 2 trip. Jadi hemat waktu, hemat tenaga. Nggak perlu nyari orderan lagi, nggak perlu nunggu orderan lagi. Sekali jalan, langsung. Seru nih kayak gini. Tekan sebentar. Ayo. Udah selesai Bu urusannya? Sudah. Ini berarti nganterin ke rumah nih? Iya. Hati-hati jalannya ya. Ya, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Bu. Ayo. Stop. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbak, masuk dulu. Saya kenalin sama anak saya. Siapa tahu jodoh, siapa tahu cocok. Tapi saya itu Bu. Udah, nggak usah tapi-tapi. Santai di rumah saya, ayo. Sambil ngeteh, apa ngopi gitu. Kan capek. Ayo. Pas aku lagi nungguin Mulyana di rumah, tiba-tiba ada orang yang nyelonong masuk. Hah? Lu? Lu? Lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Wah, lu pasti mau maling nih ya. Parah, udah seenaknya sama perempuan mau maling lagi. Bu, nih maling nih, Bu. Wah, gua gak percaya nih. Ada apa ini? Maling, Bu, nih maling nih pasti mau maling nih. Oh, kalian sudah saling kenal? Ini anak Ibu Rian yang mau dikenalin sama kamu. Hah? Laki-laki model begini? Bu, asal Ibu tahu ya, tadi nih laki-laki ini nih ngegodain saya di jalan. Makanya saya telat datang ke sini. Emang saya perempuan apaan? Astagfirullahaladzim. Rian, kamu bikin malu ibu aja. Ternyata kamu kelakuannya kayak gitu ya di luar. Ayo minta maaf. Ayo minta maaf. Minta maaf sama Mbak. Gue minta maaf. Lagian gue bercanda, baper banget sih lu. Bercanda? Bercanda lu kayak gitu? Kamu tahu ya, gue kerja dari pagi sampai malam buat nafkahin anak gue.
Bukan gue diletin sama laki-laki model kayak lo. Lu tuh harus bisa menghargai perempuan, tau nggak? Bu, saya minta maaf, Bu. Saya nggak bisa menerima perjodohan ini. Saya nggak bisa menerima laki-laki kayak gini. Maaf ya, saya pamit. Mbak, saya minta maaf ya. Saya nggak tahu kalau anak saya kelakuannya kayak gitu. Yaudah. Saya pulang, Bu. Mari. Rian, kamu kelakuannya ternyata kayak gitu ya? Gak boleh keluar kamu. Masuk. Ya Bu. Oh, batal dia jadi mantu. Sebagai lady ojol, aku bangga bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Yang penting kita tetap jaga sikap, sopan, dan tetap profesional meski sering nemuin tantangan di jalan. Dan gak ngebiarin orang-orang yang ngerendahin dan ngelecehin aku bikin semangatku patah. Buatku kerja keras itu gak mandang cowok ataupun cewek. Yang penting kita menjalankan dengan baik dan hati yang baik. Komunitas travel ojol ini sangat penting, terutama dalam kita mempererat tali persaudaraan sesama teman-teman ojol. Kadang ada masanya tarikan lagi sepi, dan teman-teman juga pasti akan mengalami yang namanya sakit. Kalau pas saat lagi sakit, otomatis kita sebagai teman dalam satu organisasi bisa bantuin. Daripada ojol yang seorang diri dan independen, apa-apa serba sendiri. Otomatis tidak akan bisa bantuin kan? Pak, 5.000 aja Pak, nggak usah pakai aplikasi Pak. Ayo Pak, saya antar Pak. Enggak, mau naik busway. Aduh, 5.000 aja Pak. 5.000 aja Pak. Pak, bayar 5.000 aja Pak, nggak usah pakai aplikasi Pak. Saya antar. Kemana aja Pak? Ayo Pak. Mbak, mau kemana Mbak? Naik ojek saya Mbak, 5.000 aja Mbak. 5.000, saya antar kemana Mbak? 5.000? Murah amat, Bang. Makanya Mbak, saya lagi butuh duit banyak Mbak. Istri saya lagi sakit Mbak. Saya perlu buat biaya berobat Mbak. Anak saya juga buat ke sekolah, nggak punya uang Mbak. Tolong ya Mbak ya, saya benar-benar nggak punya uang Mbak. Ya Mbak ya. Astagfirullah, Bang. Istrinya sakitnya separah itu. Iya Mbak, istri saya sakit keras Mbak. Dia nggak bisa kemana-mana. Saya sih pengen ngantarin dia, nemenin dia. Cuma kan saya harus narik Mbak. Ya makanya Mbak, saya pakai tarif 5.000 aja Mbak. Yang penting saya dapat uang deh Mbak. Ya Mbak ya. Ya udah deh, Bang. Sebenarnya rumah saya sih deket, tapi nggak apa-apa. Nanti saya tambahin buat istri Abang. Ya Allah Mbak, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak ya. Ayo Mbak, terbaik Mbak. Ini Mbak, pakai Mbak. Ya Bang, di sini aja. Ya Bang. Ini ya Bang, maaf saya nggak bisa kasih lebih, tapi mudah-mudahan ini bisa ngebantu buat beli obat istri Abang. Ini buat saya semua Mbak. Janjinya kan cuma 5.000 Mbak. Kok jadi 50.000 Mbak? Saya jadi nggak enak nih Mbak. Mudah-mudahan Mbak Ika lancar ya, rezeki, sehat lahir batin Mbak Ika. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Makasih loh Mbak Ika ya. Tetap semangat ya Bang, salam buat istrinya, semoga cepat sembuh. Iya Mbak Ika, makasih ya. Mari. Iya. 50.000, 10 penumpang udah 500.000. Tadi dengar lagi. Udah cabut ah. Makin kesini makin banyak orang yang jadi driver ojol. Persaingan sih pasti ada. Ada juga yang nakal pakai aplikasi tuyul. Jelas ini salah. Karena tindakan ini kayak maling kan?
Apapun caranya, tetap saja salah. Malah ada juga berita, driver ojol yang nakal bawa kabur paket customer. Bang. Mau naik motor saya nggak bang? 5.000 aja bang, nggak usah pakai aplikasi bang. Beneran nih, ongkosnya 5.000. Iya beneran. 5.000? Iya. Memangnya motor kamu masih bisa ngojek nih? Kuat lah bang, itu mah cuma body lecek-lecek kemarin habis jatuh bang, bisa narik. Kenapa nggak pakai aplikasi? Jadi gini mas, waktu motor ini jatuh, handphone saya juga ikut jatuh mas, kelindas mobil. Makanya mas, handphone rusak, saya nggak bisa pakai aplikasi. Makanya saya sekarang nawarin coaching aja mas, kemana mas pergi saya antar mas. Ya udah deh, ayo. Ya udah. Ya. Ya mas, helm ya. Sebenarnya istri abang sakit apa bang di rumah? Aduh bang, kalau mau diceritain bang, panjang deh bang sakitnya bang. Waduh. Cuma kan gini bang, saya pengen aja jaga istri saya 1 kali 24 jam sehari. Saya mau jaga istri saya. Cuma kan nggak bisa bang, saya harus narik. Saya harus nafkahin istri, anak, harus dapat duit tiap hari. Makanya saya narik begini bang. Ini bang. Oh sini ya? Ya. Dalam kan? Bang, cuma ini yang bisa saya kasih bang. Buat bantu-bantu istri abang yang lagi sakit di rumah nih bang. Ya semoga aja istri abang cepat sembuh ya. Terima kasih. Iya. Lihat deh. Lu masih pakai atribut ojol? Bukannya lu udah sepakat jangan pakai lagi atribut ojol? Jen, santai dong Jen. Kali ini aja Jen, gue mau cari makan. Lu serius buat cari makan? Gue gak ada urusan sama lu ya. Teman-teman di pangkalan tuh udah marah sama lu. Iya. Lu jangan main-main. Iya Jen. Jangan gitu dong bang. Ya mungkin aja dia nggak punya jaket lagi di rumah. Kan orang butuh rezeki. Mas, Ajat ini sering bikin kasus. Dia bawa kabur barang customer dan dia di-dispen dari ojol. Jen, tapi dong Jen, lu bantu saya dong Jen. Istri saya kan lagi sakit. Masa lu makin nyusahin gua lagi Jen? Tolong saya dong. Gue mau nyusahin lo ya. Lo sendiri yang bikin nyusahin lo. Lo punya perbuatan itu yang rugi diri lo sendiri. Sadar dong. Gue udah bilang, ini bukan soal kasihan, tapi ini soal kepercayaan. Dia sudah banyak buat orang kecewa. Biasanya kalau ada driver ojol yang nakal, kita tandain dan kita kasih kesempatan. Tapi kalau dia bikin ulah lagi, kita nggak akan kasih ampun. Kita laporin ke kantor dengan bukti-bukti biar mitranya dicabut dari kantor. Karena yang seperti ini nih, rugiin driver yang jujur. Mas, jangan percaya sama dia ya. Dia ini jago acting. Dia ini hanya minta belas kasihan dari para customer. Tapi saya udah pakai jasa dia. Ya, hitung-hitung bantu dia kok. Ini buat hidupin keluarga saya bang. Kalau nggak ada yang bisa saya lakuin ya, tolong deh bang, nggak ada yang bisa saya lakuin. Cuma ini bang, bantu saya bang. Bang, ada apa nih bang? Kok ribut-ribut? Ada apaan? Pas gua berusaha ngambil atributnya Ajat, customer sudah kemakan dramanya Ajat, membelain Ajat. Padahal gue pengen nolongin dia supaya nggak ketipu. Malah gua yang disangkanya jahat sama orang. Ya untung aja ada bininya Ajat yang datang. Coba lihat, istrinya sehat bugar kan? Padahal tadi dia bilang istrinya apa? Di rumah sakit-sakitan.
Sakit keras? Sakit keras gimana? Gue lagi sehat-sehat aja di rumah. Nih, lu lihat buktinya gue habis belanja. Abang nipu ya? Katanya istrinya sakit keras di rumah. Mana sih ya? Udah, sekarang lepasin jaket lo sama helm lo. Cepet, lepasin atribut. Kalau enggak gue laporin lo. Oke. Goceng, sesuai perjanjian. Kok goceng? Dari stasiun sampai sini goceng. Aduh. Nah, nikmatin lah tarif gocengmu ya. Oke? Lah, apaan sih, Bang? Bikin malu aja lu nyari duit sampai segininya. Gue lagi sehat. Sama aja lu nyumpain bini lu sakit, tau nggak? Ya, nama juga usaha. Usaha gak kayak gini juga. Udah cepet, bikin malu aja lu. Iya. Pulang. Iya, ini mau naik motor. Naik. Iya, ini mau jalan. Iya. Ya, gitulah suka dukanya jadi driver ojol. Kerjaannya sudah segampang ini, masih ada aja orang yang cari celah untuk mencari duit dengan gampang. Siapa sih yang nggak butuh duit? Tapi kalau dicari pakai nipu-nipu, apa berkah itu duit? Sekarang ini kasus penipuan makin pinter aja. Dulu sempat heboh kan kasus penipuan kirim paket ke rumah-rumah. Sampai bikin kita ini driver ojol jadi susah. Kesannya kita driver ojol jadi kayak ikutan terlibat nipu. Padahal kan kita cuma pengen nganter barang aja. Kita yang kerja keras, cari rezeki halal, malah kita yang dibikin kayak jadi penjahatnya. Padahal kan kita cuma mau jalanin tugas aja. Alhamdulillah ada orderan masuk. Ambil paket atas nama Pak Joko. Telepon dulu deh. Halo, selamat siang Pak Joko. Halo? Saya Santi Pak dari driver ojol. Saya mau konfirmasi ini alamatnya sudah sesuai ya Pak ya? Iya udah sesuai. Bisa ambil di depan gang Melati aja ya. Soalnya saya mau buru-buru pergi. Oh gitu Pak. Ya udah kalau gitu saya jalan ke sana sekarang ya Pak ya. Pokoknya kita ketemu di depan gang aja ya. Nggak jauh dari pertigaan kok. Ya? Iya Pak. Mbak Santi ya? Iya Pak Joko. Iya. Ini paketnya. Isinya gelang perhiasan emas. Hati-hati ya. Kalau gitu saya foto dulu ya Pak ya, sesuai SOP. Iya. Maaf Pak, boleh dipegang? Sudah. Saya juga mau foto ya. Ini. Hati-hati ya. Terima kasih ya Pak kalau sampai gitu. hilang ya. Iya Pak, kalau gitu ini saya langsung ke lokasi ya Pak ya. Baik. Saya permisi dulu Pak. Iya. Hati-hati ya Mbak. Halo? Itu paketnya sudah diambil sama drivernya.
sesuai rencana. Dia dalam perjalanan. Iya Pak, jangan sampai dia buka aja tuh paket ya Pak ya. Iya, saya sudah bilang hati-hati. Panas banget. Minum dulu kali ya. Mang Jaya, Ya. Si Neng, ada apa? saya es teh manis satu ya Mang ya. Siap, Neng. Duduk dulu, Neng. Iya Mang. Iya, ya. Pasnya. Ampun, panasnya ih. Ini, Neng, teh manisnya. Waduh. Hari ini panas banget ya, Neng, ya. Ya Mang, kayaknya mataharinya ada dua ya Mang ya. Diminum. Iya Mang. Tinggal dulu ya. Makasih ya Mang ya. Iya, iya. Halo? Halo Mbak Santi. Saya ada dititipin paket ya sama Pak Joko ya. Saya lagi nggak di rumah Mbak. Gimana kalau kita ketemu di luar aja ya? Hah, kok di tempat lain ya Bu? Kalau Ibu nggak ada di rumah, kira-kira saya antarnya kemana ya Bu? Itu loh Mbak, di Gang Mangga. Nanti pokoknya saya Sherlock deh Mbak ya. Tunggu aja ya Mbak. Oke, siap-siap Bu. Nanti Ibu jangan lupa Sherlock ya Bu. Kalau gitu, saya meluncur sekarang ya Bu ya. Oke. Makasih ya Mbak ya. Iya Bu. Kenapa, Neng? Kok kayaknya cemas banget? Iya nih Pak, saya kan mau nganter barang ya Mang ya. Masa customer maunya ketemuan di luar semua Mang? Nggak ada yang mau ketemuan di rumahnya. Padahal lagi panas-panas gini kan enakan di rumah ya Mang? Nah, begitulah sekarang. Pelanggan mah aneh-aneh maunya. Hati-hati ya, Neng. Iya Mang. Iya, minum dulu. Kalau gitu saya berangkat sekarang ya Mang ya. Iya. Oh iya nanti saya balik lagi ya. Iya. Saya bayar Tenang ntar. aja, apa-apa. Makasih ya Mang. Iya, Neng. Saya permisi dulu. Iya. Mbak Santi ya? Iya. Ibu Jelita ya? Iya Mbak. Mbak, paket saya mana Mbak? Ada, sebentar ya Bu ya. Kok paketnya nggak ada ya Bu? Mana ya paketnya? Mbak jangan sembarangan ya. Itu gelang emas mahal loh saya belinya. Jangan sampai hilang Mbak. Beneran Bu, tadi paketnya saya taruh sini tapi kok sekarang nggak ada ya Bu? Oh, jangan-jangan Mbak modus ya, mau gelapin barang saya ya. Mbak mau ngambil pastikan ya. Kok Ibu nuduh saya sih Bu? Saya beneran nggak ngambil barang Ibu. Terus mana buktinya Mbak? Keluarin dong. Jangan ngomong doang, mana cepetan. Paket saya mana keluarin. Ngomong doang dari tadi, mana cepetan. Kalau nggak, saya cari dulu paket Ibu. Dan ini saya kasih KTP-nya sebagai jaminan Bu. Apaan ini KTP? Mbak biar tahu ya, barang saya tuh jauh lebih berharga daripada KTP Mbak. Mbak, kalau barang saya nggak sampai ketemu, Mbak saya laporin kantor polisi ya. Bu, Ibu boleh laporin saya ke polisi kalau memang saya yang ngambil barang Ibu, Bu. Tapi saya beneran nggak ngambil barang Ibu. Dan sekarang saya mau cari dulu barangnya. Ibu tunggu di sini ya Bu ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu boleh foto saya deh ya Ibu. Foto motor saya terserah. Oh pasti dong Mbak, saya foto Mbak dong. Buat bukti ya Mbak, kalau Mbak itu benar-benar nggak ngambil barang saya. Sekalian motornya ya Mbak. Iya Bu. Kalau gitu saya cari barang Ibu dulu ya Bu ya. Ibu tunggu di sini sebentar ya Bu. Oh pasti dong Mbak, saya akan nunggu Mbak kesini sampai barang saya datang. Kalau barang saya sampai nggak datang, Mbak saya laporin kantor polisi ya. Iya Bu, saya permisi dulu Bu. Iya. Aku tuh panik banget pas tahu paketnya nggak ada di kantong.
hilang entah kemana. Jujur, rasanya tuh cemas banget. Malah aku hampir pengen nangis. Tapi aku harus tetap tenang dan berjanji aku akan menemukan paket itu kembali. Kejadian ini tuh bikin aku sadar bahwa betapa pentingnya menjaga barang aman saat kita bekerja. Mana ya tuh paket? Jatuh di mana lagi tuh paket? Aduh, ketemu dong. Cari kemana lagi nih? Habis nih kalau nggak ketemu. Mana pakai? Nah, ya. Ada sih. Aduh. Neng, dari apa nih? Mang, lihat paket saya nggak, Mang? Yang putih kecil yang mau saya antar ke customer saya, Mang. Iya Neng, ada mas saya ini. Saya kan tahu itu punya Neng, tapi kan saya nggak tahu nomornya. Ini Neng. Alhamdulillah, ya Allah. Mang, makasih banget ya, Mang ya. Aduh. Ya sama-sama. Senang banget saya. Yaudah kalau gitu, saya buru-buru mau nganterin ya, Mang ya. Iya, iya, iya. Sekali lagi makasih ya, Mang ya. Iya, iya, Kita permisi. sama-sama, iya. Gimana, Mbak? Ibu ini alhamdulillah paketnya ketemu, Bu. Tuh kan, Mbak. Makanya jangan teledor dong, Mbak. Besok-besok tuh harus hati-hati. Ini barang mahal, Mbak. Iya, maaf, Bu. Boleh saya foto dulu nggak, Bu, paketnya? Ini paketnya, Bu. Ini, Mbak. Boleh ditukar sama KTP saya nggak, Bu? Iya, iya. Lah, kok jadi gelang imitasi gini sih, Mbak? Mbak, ini mau main-mainan, Mbak. Mbak masih tukar ya? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak buka paket Ibu. Sumpah, Bu. Ini bukan barang saya, Mbak. Mbak pasti nuker nih. Ini bukan barang saya, Mbak. Ya, gimana saya tahu, Bu? Saya terima dari Pak Joko seperti itu, Bu. Saya bener-bener nggak buka paket Ibu. Coba Ibu tanya sama Pak Jokonya. Kalau saya kan cuma nganter, Bu. Mbak, nggak mungkin ya. Pak Joko itu langganan saya. Nggak mungkin dia nipu saya, Mbak. Ya udah gini, kalau Ibu nggak percaya, Ibu lihat nih. Tadi saya terima dari Pak Joko bentuknya seperti ini, dan sekarang saya kasih sama Ibu. Bentuknya masih sama kan, Bu? Saya jadi nggak buka-buka paket Ibu. Alah, kamu tuh banyak alasan, Mbak, dari tadi ya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, Mbak. Ganti pokoknya, ganti. Saya nggak mau tahu. Saya curiga dengan sikap Ibu Jelita. Padahal kan saya nggak buka paketnya. Tapi kenapa paketnya bisa berubah jadi gelang imitasi? Saya jadi merasa dituduh dong. Hal itu jadi bikin saya bertanya-tanya. Apa mungkin ada skenario jahat yang sedang mereka rencanakan? Ya udah gini deh, Bu. Mendingan sekarang kita ke kantor polisi aja deh, Bu, buat laporan. Pusing saya, Bu, mana panas-panas kayak gini. Tadi di aplikasi saya ketemu Pak Joko. Seharusnya saya jemputnya di alamatnya dia. Pak Joko ngajakin saya ketemu di pinggir jalan. Sekarang sama Ibu ngajakin saya ketemu di pinggir jalan juga, Bu. Aduh. Mendingan sekarang kita ke kantor polisi aja deh, Bu, yuk. Saya antar Ibu, yuk. Mbak, nggak usah deh, Mbak. Biar saya aja nanti yang telepon Pak Joko ya, Mbak ya. Ibu gimana sih, Bu? Katanya ini barang berharga. Ibu nggak sayang. Mendingan sekarang kita ke kantor polisi, saya antar Ibu buat laporan. Biar ditangkap tuh si Pak Jokonya. Ayo, Bu. Sekarang, Bu. Enggak apa-apa, Mbak. Udah biarin aja. Ya, Mbak ya. Biar saya nanti hubungin Pak Joko. Ya, Mbak ya. Mbak, saya lagi banyak urusan, Mbak ya. Ya udah ya, saya pamit dulu ya, Mbak ya. Makasih loh, Mbak. Ya, Mbak ya. Bu. Bu. Aneh banget sih tuh ibu-ibu. Tadi
Pak Joko minta jemput saya di pinggir jalan. Sekarang ini ibu harusnya saya kanterin ke alamatnya. Dia juga minta dianterin ke pinggir jalan juga. Kayaknya ini modus baru penipuan nih, buat nipu ojol. Iya nih bener nih, ini bener-bener modus penipuan nih. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak sampai kena tipu. Kejadian ini bikin saya harus lebih hati-hati lagi. Apalagi kalau customer mintanya udah aneh-aneh. Kayak misalnya ganti lokasi, penjemputan barang di pinggir jalan, atau penerimaan barang di pinggir jalan. Kadang kita terlalu percaya sama customer, padahal mereka yang punya niat buruk sama kita. Dan mulai sekarang, saya harus lebih hati-hati lagi dan gak segan-segan untuk menolak orderan, apalagi kalau orderan itu mencurigakan.